Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kekasih Tuhan, kita tidak hanya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita juga harus berubah sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah serta yang sempurna. Namun tentu pertanyaannya terkait dengan hal itu adalah bagaimana kita bisa berubah dan apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar berubah. Kekasih Tuhan, banyak orang yang beranggapan bahwa perubahan hidup sangat ditentukan oleh keadaan di sekitar mereka. Karena itu, untuk mengubah hidup mereka mencari sesuatu dari luar untuk mendukung perubahan yang mereka inginkan tersebut. Entah itu kesempatan, peluang, atau lingkungan yang mereka anggap lebih baik. Mereka sangat meyakini bahwa kesempatan dan peluang atau lingkungan yang baik dengan sendirinya akan mengubah hidup mereka. Dalam pemahaman mereka, sesuatu yang dari luar bisa mengubah kehidupan mereka secara keseluruhan. Kekasih Tuhan, meskipun kita mendapatkan peluang dan kesempatan yang baik, termasuk meskipun kita berada di dalam lingkungan yang paling baik sekalipun, hal itu tidak akan serta-merta mengubah hidup kita. Karena sebagaimana disebutkan oleh ayat bacaan kita pagi ini, perubahan itu adalah hasil atau akibat dari pembaharuan akal budi atau pikiran. Perubahan hidup hanya akan terjadi jika kita sudah mengalami pembaharuan akal budi atau pikiran kita. Karena itu kekasih Tuhan, perubahan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, yaitu dari pikiran atau akal budi kita. Jika pikiran atau akal budi kita tidak dibaharui, maka hidup kita pun tidak akan pernah bisa berubah. Dan kesempatan, peluang atau lingkungan yang baik tidak akan pernah membawa dampak yang mengubah terhadap kehidupan kita. Semua itu bahkan tidak ada gunanya sama sekali. Kekasih Tuhan, untuk berubah dan agar kita bisa mencapai perubahan seperti yang kita rindukan, kita membutuhkan pikiran atau mindset yang baru. Jika akal budi atau pikiran kita sudah mengalami pembaharuan, maka cara kita menyelenggarakan hidup kita akan berubah. Begitu juga dengan nilai-nilai, motivasi atau hasrat-hasrat serta fokus perjuangan kita pun pasti akan berubah. Dan perubahan-perubahan tersebut, kekasih Tuhan, dengan sendirinya pasti akan mengubah keseluruhan kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.